semoga pelajaran pada pagi hari ini nanti bermanfaat bagi kita semua, kemudian bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketua kelas memimpin doa, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin wa nahnu minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian untuk pagi hari ini ya, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, Bu Yayu ingin menanyakan beberapa hal ya. Sebelum kalian tadi berangkat sekolah ya, kalian mesti mempersiapkan segalanya ya untuk pagi hari ini. Kemudian buku-buku pelajaran semuanya disiapkan. Kemudian yang saya tanyakan dalam perjalanan tadi, Mas Bu Yayu, sampai ke sekolah, kamu kan mesti melihat kejadian-kejadian ya di jalan ya, kejadian entah apapun ya. Mungkin dari perjalanan itu tadi ada nilai-nilai Pancasila di dalamnya, ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya ya. Ingin saya bertanya pada contoh Mairoh ya, tadi selama perjalanan sampai sekolah kamu melihat sesuatu di jalan, ada penyimpangan enggak? Tidak ada? Tidak ada. Siapa yang mungkin melihat ya penyimpangan? Siapa? Silakan. Nggak mungkin nggak ada. Ayo siapa? Ada kejadian apa? Apa yang kalian lihat? Kamu bertemu enggak orang yang mungkin sedang bertengkar di jalan? Tidak ada, berarti perjalananmu lancar sekali ya. Mungkin ada yang bertemu orang yang kecelakaan? Ada enggak? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti perjalananmu juga berjalan dengan lancar ya.
sebelum pembelajaran Bu Yayu pada pagi hari dimulai, yaitu untuk materi pada pagi hari ini ya. Tapi Bu Yayu ingin menanyakan materi sebelumnya ya, yaitu mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi kalian sudah memahami itu ya, sebelum pada materi yang mau kita pelajari pada pagi hari ini. Saya ingin menanyakan ya, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Trinur, kira-kira apa fungsinya Trinur? Sebisanya, ayo apa jawabannya? Ya artinya enggak apa-apa. Diulang? Suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Ya. Terus saya ingin tahu pendapatnya yang lain ya mengenai fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ya. Mesti semua kan udah belajar, udah paham ya. Apa kira-kira fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Rizky, sebisanya apa yuk? Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia untuk meraih kedaulatan untuk kedepannya. Ya, bisa. Terus siapa lagi? Mungkin ada pendapat yang lain? Pak Is ada pendapat enggak? Sama pendapatnya? Sama. Ada yang lain? Siapa yang lain? Ayo, mungkin ada. Jangan hanya senyum-senyum. Kalau senyum-senyum berarti udah bisa, ya. Ayo siapa Koko? Mungkin ada pendapat lain kok? Dan senyum-senyum kok Terus kemudian Mahfud ada pendapat lain enggak? Enggak. Ya, jadi ya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ya, karena Pancasila merupakan suatu apa? Pedoman ya, merupakan suatu arah ya, bagaimana kita harus bertingkah laku ya toh, berperilaku ya, itu mengenai pandangan hidup ya. Kemudian untuk materi yang lalu ada yang ingin kalian tanyakan enggak? Ada yang mau bertanya enggak? Kalau tidak ada berarti kita melanjutkan materi yang selanjutnya pada hari ini ya. Materi pada pagi hari ini yaitu mengenai fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa ya? Kita mempelajari itu. Apa tujuannya di situ? Ya, itu ya, mampu menganalisis ya penyimpangan nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang dianalisis itu sila keberapa saja, Faisal? Yang dianalisis sila keberapa saja, Faisal? 1 sampai 5. Yang keras, Faisal? 1 sampai 5. Ya. Jadi yang dianalisis bukan hanya sila pertama, bukan hanya sila kedua, tapi mencakup sila ke-1 sampai sila ke-5. Yaitu nanti kamu, Bu, saya suka menganalisis hanya sila kedua, saya hanya menganalisis sila ke-5. Itu nanti bisa dijadikan satu rangkaian ya dari semuanya ya. Ya, agar pembelajaran lebih semangat lagi ya pada pagi hari ini ya, kita menyanyikan lagu sejenak ya dengan hitungan 3/4 mulai. Putri silakan dikasih aba-aba. Siapa yang berani? Ada bonus tersendiri nanti yang bisa apa? Jadi jigen. Ayo siapa? Anak-anak kecil juga tidak apa-apa. Ayo siapa? Mana? Saya silakan maju. Sebisanya. Ayo silakan maju ayo. Nggak usah. Oh, nggak bisa tuh. Nggak bisa. Ayo.
lagunya sudah apa kan? Sudah apa? Dan silakan Hanes dengan hitungan 3/4 mulai. 3, 4 mulai. 3, 4, 1, 2, 3 mulai. Yang keras. Yang keras. Ya, semangat. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menejam, terkam, tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Terima kasih Mbak Panes. Biar kalian dalam pembelajaran pada pagi hari lebih semangat. Judul lagunya saja apa? Maju tak? Jadi kalian harus semangat, ya. Semangat dalam pembelajaran juga sesuai dengan judul lagu. Semangat tak? Semangat, ya. Semangat apa? Semangat apa? 45, ya. Semangat untuk sehat, semangat biar kuat, ya. Ya, jadi kamu sebagai pelajar harus punya semangat, ya, semangat untuk belajar. Karena kamu sebagai generasi muda. Kalau tidak dari kamu semangatnya dari siapa? Ya, dari orang tua, ya sudah apa? Berjalan aja tidak bisa berdiri tegak. Iya kan, kalau orang sudah tua kan berjalannya sudah tidak bisa berdiri tegak loh, ya. Nanti dari kalian harus semangat. Kalau kalian tidak semangat, apalagi orang tua aja masih kalau pagi ingin jalan-jalan biar kakinya ini apa? Sehat atau kuat. Apalagi kamu sebagai generasi muda harus lebih bersemangat lagi. Ya. Terus kemudian di situ ya untuk mengawali materi pada pagi hari ini yaitu mengenai pengertian Pancasila. Bisa kamu lihat tuh, yaitu panca berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti dasar. Kemudian dari KBBI ya Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa negara yang terdiri atas 5 dasar. Kemudian di situ ada pengertian kunci Pancasila. Di buku LKS pun juga ada. Sekarang kamu buka buku pelajaran pada pagi hari ini yaitu Pendidikan Pancasila. Silakan dibuka bukunya bersama dengan LKS-nya. Ada ya? Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Silakan dibuka ya. Artinya apa? Sudah ketemu belum? Sudah? Ya, di situ sudah ada yaitu fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai Pancasila di dalam LKS ada enggak? Ada, yaitu mulai sila ke-1 sampai sila ke-5. Sudah ada di dalam LKS? Sudah. Kemudian faktor penyebab penyimpangan nilai-nilai, ya ini juga nantinya yang mau kita pelajari ya. Kemudian solusinya nanti apa? Kemudian setelah itu kita akan sampai pada pembentukan kelompok ya pada pagi hari ini Bu Yayu ya akan membentuk menjadi 5 kelompok ya kelompok untuk menyelesaikan penyimpangan ya Pancasila ini nanti untuk kelompok 1 ya penyimpangannya apa, kemudian kelompok 2, kelompok 3,
kemudian kelompok 4, kemudian kelompok 5 ya. Kemudian di situ yang harus kalian kerjakan ya. Yang pertama, carilah nilai-nilai Pancasila ya, kemudian kepribadian yang tidak sesuai ya, kemudian analisis dan seterusnya. Sekarang silakan membentuk kelompok. Kelompok 1. Di sini ya, kelompok 1, kemudian kelompok 2 dihadapkan ke sana aja, enggak apa-apa, ini kursinya yang kelompok. Kamu berhadapan ke sana, kursinya dihadapkan ke belakang ya, untuk berdiskusi. Ayo cepat. Kemudian kelompok berapa? 3 ya, ada. Terus kelompok 5 ya. Ini kelompok 4. Kelompok 5-nya satu gabung ke sana enggak apa? Bawa kursi aja. Bawa kursinya saja ya. Dan sekarang kamu menghadap ke sana Pak Is. Ini kan kelompok ke sana. Dan sekarang kamu diskusikan ya. Ini saya bagikan lembar ya, lembar jawaban. Ini saya bagikan lembar untuk menyelesaikan tugas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5. Kemudian kelompok 4. Ya, kelompok 4 ya. Ini kelompok 3. 4 ya. Ini kelompok 4 ya. Apa yang harus kalian kerjakan ya? Itu tadi ya, gambar-gambar di situ. Jadi kelompok 1 ya, mengamati tadi gambar sila ke 1. Kemudian kelompok 2 mengamati sila kedua ya. Kelompok 2 mengamati sila kedua. Kelompok 3 mengamati sila ketiga. Yang pertama ini ya. Kelompok 1 mengamati sila ke-1. Kemudian kelompok 2 ya. Kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Tuh, perintahnya di situ carilah nilai-nilai Pancasila ya, sila ke-1 sampai ke-5 sesuai dengan kelompoknya ya. Yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang ada di lingkungan kita. Kemudian kalian melakukan analisis mengenai penyimpangan-penyimpangan sila tersebut. Yang ketiga, setiap kelompok menuliskan faktor-faktor penyebab dari nilai-nilai penyimpangan tersebut ya. Ini udah. Kemudian yang belum ada di situ yaitu nanti kalian akan menyimpulkan ya, menyimpulkan solusi nilai-nilai sila ke-1 sampai ke-5 itu kan sesuai dengan kelompoknya tadi ya. Yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, kemudian rumuskan dan analisis dilakukan oleh kelompok, kemudian tulis hasil solusi penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir buat laporan hasil analisismu. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk membahas tugas tadi. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Ya. Silakan ditulis. Ditulis ya, tadi silakan ditulis ya, nanti silakan ditulis kembali ya. Dan silakan diskusi ya dari kelompok ini
Yang kurang jelas bisa ditanyakan. Mungkin ada pertanyaan kelompok lain yang kurang jelas bisa. Ayo siapa? Silakan. Berarti pintar semua ya. Karena udah jelas semua. Ada apa Isal? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ini ada yang mau bertanya? Ya. Ini Listiana ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang keras? Penyimpangan nilainya Ini kelompok 1 ya. Ini ada pertanyaan. Bu, yang dianalisis yang mana? Ya, ini. Berarti kalau kamu ya, ini kelompok 1 yang kamu analisis adalah nilai-nilai Pancasila. Di situ apakah ada penyimpangannya pada gambar pada poin 1? Berarti kamu mencari penyimpangan Pancasila, terutama yang menyimpang pada sila ke-1. Sila ke-1 apa? Sila ke-1? Sila ke-1 apa bunyinya? ketuhanan yang maha esa. Terus kelompok 2, sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3. Ya. Kelompok 3. Faiz, bunyi sila ketiga apa Faiz? Persatuan Indonesia. Betul. Kelompok mana kelompok 5? Kelompok 5? Ya, Jakaria. Apa bunyi Pancasila sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 100. Tepuk tangan anak-anak. Terus ini yang belum adalah kelompok 4 ya. Kelompok 4. Kelompok 4. Bunyi Pancasila sila keempat. Tokoh apa bunyinya? Kerajaan yang dipimpin oleh Dinas Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Ya. Di dalam sila keempat itu ya, yang sering terjadi ya, banyak sekali penyimpangan juga. Kemudian yang utama di dalam sila keempat itu membahas masalah apa ya? Saya ingin bertanya dengan kelompok 4 ya. Yang utama dibahas dalam sila keempat itu mengenai masalah apa ya? Ya, ini Koko bisa ini, tapi kok nggak terdengar suaranya. Saya dekatkan dengan mic dulu. Ayo apa Koko? Tidak memaksakan kehendak orang lain. 100 tepuk tangan untuk Koko. Ya. Nah, itu ya, itu dari inti dari sila keempat. Sila ketiga, kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3 mana kelompok 3? Ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 ya, yang sering dibahas ya pada sila ketiga ya, itu mengenai materi apa kira-kira? Pada kelompok 3, tidak apa? Ayo siapa yang siap? Yang sering dibahas pada materi kelompok sila ketiga, maksud Bu Yayu apa? Kira-kira sila ketiga Bu, yang sering dibahas sila ketiga. Tentang kesatuan Indonesia dan membuat perselisihan antar masyarakat berkurang. Itu ya itu adalah solusi ya, solusi untuk mengatasi penyimpangan ya. Itu nanti saya kasih waktu untuk diskusi ini kira-kira berapa menit? Iya, berapa menit kira-kira? 15 ya. Silakan kalian berdiskusi ya. Yang tidak bisa ya ditanyakan langsung, daripada nanti ini jawabannya apa ya kira-kira ya. Nanti kamu berdebat. Kamu nanti memang dalam diskusi harus berdebat dengan kelompok lain ya. Kalau kelompok lain jawabannya kurang tepat,
itu ya. Jadi biar ada umpan balik ya. Ayo silakan, ada pertanyaan yang kurang jelas mengenai diskusi, silakan bertanya. Semuanya berdiskusi ya, jangan kok yang lain itu apa mengerjakan tugas, kamu yang lain diam, ngelamun ya. Silakan berdiskusi. Kira-kira jawabannya apa? Ini Ridwan ini kelompok berapa? Kelompok sini, kamu sini Ridwan, nggak apa-apa ya. Sini, yuk. Raisa kelompok situ ya. Dan silakan gabung. Sini aja Raisa, biar saya bisa lewat sini ya. Nah, silakan diskusi. Ayo hasilnya ditulis, nanti kalian presentasikan untuk Mas. Ya dicari jawabannya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi. Kemudian sebenarnya tolong ya, nanti sebelum presentasi kamu tuliskan nama kelompoknya ya di balik kertas itu ya. Ya, yang belum ditulis silakan menuliskan nama-nama anggota kelompoknya ya. Kelompok 1 siapa, kemudian kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa saja, kelompok 4 siapa saja, dan yang terakhir adalah kelompok 5. Ada yang ditanyakan enggak? Ya, lanjutkan untuk diskusinya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan dilanjutkan untuk diskusinya. Ya, ada yang ditanyakan, ini dari kelompok 5. Ya, sebentar. Jadi sini mau bertanya nih mengenai diskusi pada hari ini. Silakan Dede. Silakan dibaca soalnya. Apa soalnya, Dede? Ya. Pertama, analisis mengenai setimpangan nilai-nilai sila 1 sampai dengan 5 yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang terjadi di lingkungan kita. Maksudnya pertanyaan mengenai penyimpangan sila-sila Pancasila ya. Kalau kamu dari kelompok 5 ya, berarti yang harus kamu amati ya, harus kamu analisis itu adalah mengenai sila ke-5 di lingkungan sekitar kamu ya. Kira-kira apa yang terjadi ya mengenai penyimpangan atau kata lain tidak sesuai dengan sila ke-5? Pasti banyak sekali ya. Tuh, udah jelas jadi?
Ya, sudah jelas. Kelompok lain ada yang bertanya, kalau belum jelas silakan bertanya. Ya, biar nanti kamu waktu diskusi presentasi bisa menjawab dengan lancar. Ya, silakan. Dari kelompok 2 ada yang ditanyakan? Sudah bisa semua? Sudah? Bisa semua atau enggak? Bisa. Nah, katanya Koko bisa. Ya. Ya, Ais gabung enggak apa-apa. Ya. Ini dari kelompok 4 ya. Ada yang kurang jelas enggak? Silakan bertanya, enggak apa-apa. Kalau belum jelas. Sudah jelas. Alhamdulillah ya. Kelompok 3 ada yang ditanyakan? Ya, jelas. Kelompok 1 ada yang ditanyakan lagi? Jelas. Ya, semua berarti sudah jelas ya. Tinggal mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai katanya kamu minta waktu 15 menit kan tadi? Berarti nanti saya persilakan untuk presentasi ya mengenai hasil diskusi kalian. Sebelum 5 menit nanti mungkin ada kelompok yang sudah selesai, silakan presentasi dulu, enggak apa-apa ya. Nanti ya, mungkin ada yang sudah selesai sebelum waktu yang saya tentukan 15 menit. Silakan kalian angkat tangan, Bu, saya mau presentasi dulu. Silakan, saya beri kesempatan ya. Mungkin ada kelompok yang sudah selesai bisa presentasi, saya persilakan. Meskipun waktunya belum sampai 15 menit, mungkin sudah mau berpresentasi, saya silakan. Ya, kami nanti ya setelah presentasi mungkin masih ada soal sedikit saja ya untuk tambahan kalian, yaitu mengenai soal tes formatif ya, nanti yang akan kalian kerjakan dengan Google Form ya. Sudah ada yang selesai belum? Belum? Yang mau silakan ya. Berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. Ya, 5 menit lagi. Sudah? Belum ya, silakan dilanjutkan. Ya, ya silakan. Ingat ya waktunya.
Oke, yang siap untuk presentasi, saya persilakan. Kelihatannya kelompok 4 sudah siap. Ya, kelompok 4 silakan presentasi ke depan. Nanti ada bonus nanti. Sudah. Oh, ini yang mau presentasi lebih dulu adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 diwakili oleh Faisa. Ya, silakan dibaca kelompoknya siapa saja. Hasil diskusi kelompok 1. Gambar nomor 1 menjelaskan soal mencoret-coret masjid dan merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 di dalam Pancasila. 1. Nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila sila ke-1, tidak menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain, tidak bekerja sama antar umat beragama, melanggar kewajiban dalam beribadah, mencoret-coret tempat ibadah. 2. Belakangan ini sering kali terjadi pengerusakan dan pencoretan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dilakukan kelompok yang tidak suka adanya pendirian rumah ibadah, sehingga timbulnya konflik yang berkepanjangan dan menimbulkan pertikaian antar umat beragama serta kekerasan yang terjadi pada umat beragama lainnya. 3. Faktor-faktor penyimpangan Pancasila sila ke-1. 1. Kurangnya toleransi beragama. 2. Kurangnya penghayatan terhadap sila Pancasila sila ke-1. Masuknya budaya luar yang menyebabkan menurunnya nilai-nilai agama. 4. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang kebebasan beragama. 4. Solusi nilai-nilai penyimpangan Pancasila sila. Kelompok yang lain dengarkan ya, jangan ramai sendiri. 1. Menanam toleransi beragama dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, membangun kerukunan antar pemeluk agama baik seagama maupun bukan. 3. Menghayati dan menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-1. 4. Menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Ya, jadi sini dulu Faisal, ya. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1 ya, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, di situ di dalam sila ke-1 ternyata ya banyak sekali juga ya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Tadi apa saja sudah kalian dengarkan tak dari presentasinya kelompok 1? Udah ya. Kemudian solusinya ya, solusinya apa ya dari penyimpangan-penyimpangan tersebut ya. Ini masih ada satu lagi ya, kesimpulannya ya, kesimpulan dari apa? Sila ke-1 itu bisa disimpulkan apa? Ya, dari kelompok 1 bisa disimpulkan penyimpangan-penyimpangan itu banyak terjadi ya. Terus dari hasil analisa ya, bahwa di negara Indonesia ya ternyata masih banyak ya, meskipun masjid sudah banyak ya, tapi masih banyak juga yang suka usil ya. Kenapa kok masjid itu bersih-bersih, tempat ibadah kan bersih toh, kok dicoret-coret ya? Itu dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu kan sudah tahu tempat beribadah umat Islam maupun umat Kristen maupun umat apa? Hindu, Buddha, gitu. Contohnya seperti itu, ya, ya. Diberi aplaus untuk kelompok 1.
Ya, silakan. Ini kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5. Siapa yang mau presentasi mewakili dari kelompoknya ya? Ini Rizky ya yang mau presentasi, silakan. Sebelum presentasi dibacakan nama anggota kelompoknya. Kelompok yang lain silakan mendengarkan apa isi dari presentasi kelompok satu aja. Kalau presentasi masa berdiri di depan temannya saja nggak berani ya. Nah, sini Rizky, sini aja. Silakan anggotanya ya. Kelompok 5, anggota 1 Anas, 2 Aulia, 3 Alia, 4 Aira, 5 Zaka. Hasil diskusi kelompok 5. 1. Nilai-nilai Pancasila kelima yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia diantaranya korupsi, boros, dan bermegah-megahan. 2. Contoh penyimpangan-penyimpangan nilai selia kelima yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa adalah korupsi, di mana korupsi adalah ketidakjujuran yang dilakukan oleh seseorang yang dipercaya oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan. 3. Faktor-faktor penyebab penyimpangan sila kelima, di antaranya A. Kurangnya peranan pendidikan, B. Salah dalam proses belajar, C. Tidak terbiasa adil sejak kecil, D. Kurangnya tanggung jawab dan kesadaran atas hak orang lain, E. Mementingkan diri sendiri atau bahasa lainnya egois, dan F. Lupa akan tanggung jawabnya sendiri. 4. Solusi menangani penyimpangan nilai Pancasila sila kelima seperti korupsi diantaranya adalah 1. Mengedukasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung penerapan nilai Pancasila. 3. Sanksi sosial. 4. Jujur dan bertanggung jawab. Dan 5. Mengajarkan dan menerapkan sikap adil sejak kecil. Aplaus untuk kelompok 5 ya. Jadi hasil diskusi dari kelompok 5 itu tadi ya. Kemudian dari hasil diskusi itu ya mengenai sila kelima bisa disimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan ya dari sila kelima tadi? Dari kelompok 5, siapa yang berani silakan maju ke depan. Ayo jangan malu-malu. Siapa? Dari kelompok 5 atau mungkin dari kelompok lain bisa. Ya, kesimpulan dari sila ke-5. Jadi bisa? Siapa yang bisa? Masa kalian sudah mendengarkan kok tidak bisa kesimpulannya? Oke, yang menyimpulkan Rizky sendiri saja ya. Apa kira-kira Rizky ya dari semua ya yang sudah kamu analisis ya mengenai sila kelima, kesimpulan dari analisis ini kira-kira apa Rizky? Bahwa kita sebagai Warga Indonesia harus apa? Harus bisa memiliki sikap yang adil. ya, terus apa lagi? Terutama sebagai pelajar ya, sebagai pelajar apa kesimpulan dari sila kelima? Kalian sebagai pelajar harus yang bagaimana? Tidak boleh sekolah. Ya, tidak boleh sekolah. Kemudian apa lagi? Jujur. Terus apa lagi? Tidak mencuri teks belajar. Ya, bersikap apa lagi? Dengan sesama teman. Tidak membeda-bedakan. Ya, atau dikatakan bersikap adil ya, sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang dari Pancasila sila kelima apa ya kira-kira? Mungkin ada yang ingat atau lupa? Apa Rizky kira-kira? Lambangnya apa? Padi dan kapas. Ya, padi dan kapas. Kalau sila ke-1? Tantang. Tentang. Sila kedua? Rantai. Rantai. Sila ketiga? Dan beringin. Ya. Sila keempat? Benteng. Sila kelima?
Ya, nanti khusus Rizky ada ribetnya ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, silakan duduk. Terus kelompok siapa lagi waktunya? Kelompok 4 ya. Silakan didampingi 2 orang, yang satu memegang mic, enggak apa-apa. Ayo silakan. Yang mau presentasi kelompok 4 siapa? Ayo dong. Ya, Koko. Siapa yang mau mendampingi dari kelompok 4? Enggak apa-apa, Nak Putri. Silakan. Ayo Mbak, waktunya dong. Nanti presentasinya nanti kan dilanjutkan kelompok lain. Masih ada 2 kelompok. Ya, silakan dari sini bisa. Nama anggotanya dibaca ya. Nama kelompok 4 Trinor, Banes, Bian, Mayor, Eko. Hasil diskusi dari kelompok 4. 1. Nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. A. Mengutamakan musyawarah berbentuk pengambilan keputusan bersama. B. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang diambil dengan jalan musyawarah. C. Mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyimpangan nilai-nilai sila keempat. 2. A. Memaksa kehendak. B. Tidak mau berkompromi. C. Bersikap egois. D. Tidak memperhatikan prinsip keadilan dan kebenaran. E. Tidak memiliki kesadaran politik. F. Tidak menghargai dan menghormati pendapat orang lain. 3. Faktor penyebab nilai-nilai penyimpangan sila keempat. 1. Masuk dalam pergaulan yang salah. 2. Sering melihat berita yang tidak sesuai Pancasila. 3. Bingung memutuskan antara mengikuti budaya dan struktur sosial atau mengikuti perkembangan zaman. 4. Salah dalam proses belajar, misalnya sering membaca buku yang berlawan dengan Pancasila. 5. Ketidaksanggupan memahami norma-norma dan kebudayaan yang ada di sekitarnya. 4. Solusi nilai penyimpangan Pancasila keempat. 1. Musyawarah dan mufakat. 2. Menghormati keanekaragaman. 3. Penyelesaian konflik dengan damai. 4. Penghargaan terhadap kebijaksanaan. 5. Partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Ya, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 4 ya. Ya, dari presentasi kelompok 4 ya, kira-kira yang paling menonjol ya, paling dominan mengenai penyimpangan-penyimpangannya apa kira-kira dari diskusi itu, Koko? Kira-kira apa? Tidak memaksa kehendak kepada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Betul ya, yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Kadang orang sering memaksa kehendak, harus mengikuti kehendaknya orang tersebut. Contoh dalam musyawarah ya, tidak diambil keputusan yang apa dengan suara terbanyak ya. Pokoknya kamu harus ikut kelompokku ya, contohnya. Pokoknya semuanya harus nurut pendapatku gitu ya. Itu yang sering terjadi di lingkungan kita ya. Terus kemudian kira-kira solusinya apa ya untuk mengatasi biar orang itu tidak memaksakan kehendak kepada kita? Apa kira-kira solusinya, Koko? Biar orang tidak memaksakan kehendak kepada kamu. Apa solusinya, Kok? Kira-kira apa, Kok? Mengutamakan kepentingan sendiri-sendiri. Dengan Kepentingan sendiri-sendiri. itu kan yang terjadi. Terus solusi biar tidak mengutamakan kepentingan sendiri-sendiri. Apa yang kamu lakukan, Kok? Musyawarah. Betul, beri aplaus untuk Koko ya. Jadi untuk mengatasinya kita harus musyawarah untuk apa? Untuk kepentingan umum ya, di atas kepentingan pribadi untuk mencapai kesepakatan. Diberi aplaus untuk kelompok 4. Silakan kelompok berapa yang belum? Kelompok 3 sama 2. Silakan kelompok
3 dulu. Silakan kelompok 3. Siapa yang mau mendampingi? Ayo silakan. Silakan salah satu yang mendampingi. Faiz. Ayo silakan. Ayo silakan dari kelompok 3. Kan ada 4 orang toh. Masa tidak ada yang berdiri? Ayo waktunya. Ayo Faiz ya, ini tolong. Dibacakan nama kelompoknya. Kelompok 3, nama anggota 1 Putri, 2 Melisa, 3 Yayan, 4 Zaskia, 5 Faiz. 1. Gambar amatika menjelaskan gambar tawuran yang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. 2. Contoh penyimpangan nilai Pancasila sila ketiga yang tidak sesuai dengan peribadian bangsa Indonesia. 1. Perang antara suku, banyaknya aliran sosial yang berbeda dan sebagainya. Tawuran antar pelajar. 3. Faktor penyebab penyimpangan sila ketiga diantaranya perbedaan pandangan ideologi antara pelajar, mempunyai lingkungan pergaulan yang buruk, mengaruhi gengsi, tidak bisa menyelesaikan diri. 4. Solusi menangani penyimpangan nilai Pancasila sila ketiga seperti tawuran. 1. Mempererat persaudaraan pertemanan, meningkatkan rasa toleransi antara sesama. 3. Ikatan selalu positif. 4. Tidak mempromosikan antara sekolah. Ya, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Ya, bunyi sila ketiga tadi apa? Faiz. Apa Faiz? Persatuan Indonesia. Ya, yuk. Karena dredeg ya presentasi yang pertama katanya Faiz ini ya maju ke depan Bu saya. Presentasi ini adalah presentasi yang pertama ya. Itu ya. Di sila ketiga ya Persatuan Indonesia ya. Sampai gobios ini loh Cak. Ya. Tadi ya hasil diskusi dari kelompok 3 yaitu sila Persatuan Indonesia ya. Di situ terjadi penyimpangan ya. Yang utama itu kira-kira apa Pak Is di dalam sila ketiga? Perang antara suku. Ya, sering ya sekarang itu banyak apa Cak? Perang antara suku ya yang baru saja terjadi di mana? Di mana ya? Hah? Di mana Pak Is kira-kira Pak Is? Antar suku. Mungkin kelompok lain kira-kira yang terjadi ya perang antar suku itu di mana ya? Yang baru saja terjadi. Ini kelihatannya Koko bisa ini. Ya. Apa tuh? Apa tuh perang antar suku? Yo, Koko lupa. Ya. Saya dekati kok lupa. Apa Mahmud? Ya, kalimat juga. Suku Dayak dengan Madura. Itu terjadi kapan ya kok kira-kira kok? Berapa ya kok? Koko lupa, nanti saya buka lagi bukunya ya. Ini dari kelompok 5 ya Rizky. Kira-kira apa yang baru saja terjadi nih Rizky? Ya perang antar suku. Apa Anas? Kata Anas antar suku di Papua ya. Memang ya sekarang ini banyak terjadi ya perang antar suku. Kita itu sebagai negara kesatuan ya. NKRI harga. Tapi kok masih sering apa? Perang. Bukan antar negara loh ya. Ini cuman antar suku itu. Padahal Indonesia itu karena beraneka ragam, tapi tetap menjadi satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan ada bahasanya, ada kata-katanya
biasanya ya sering dipajang ya di tempat-tempat umum itu NKRI harga benar kan itu? Tapi kenyataannya ya dalam kehidupan sehari-hari ya di lingkungan kita ya dimanapun kita berada masih saja sering bertengkar antar suku. Tidak hanya antar suku sebetulnya, antar teman sekelas ada enggak? Ada. Contohnya antar teman sekelas itu biasanya kalau bertengkar itu masalah apa Pak Is? Apa Pak Is biasanya? Kamu dengan temanmu lo biasanya bertengkar itu masalah apa? Percakapan. Ya betul, percakapan Bu, engkel-engkelan Bu, itu masalah apa? Memperebutkan apa? Itu maksud Bu Yayu. Oh, katanya temannya sering menyebut atau mengolok-olok bapaknya Pak Is. Ya, itu tidak boleh. Contoh memanggil Pak Is dengan sebutan namanya bapaknya Pak Is. Itu orang tua. Nanti kalau ngolok gimana? Ya toh? Tidak bagus itu. Ya Pak Is dia tersinggung. Ya toh? Berarti kamu mengganti Pak Is dengan nama bapaknya Pak Is. Berarti kalau orang Jawa itu mengganti nama harus apa? Slametan. Dengan bahasa lain apa? Berokohan. Ya, itu bahasa Jawanya ya, diantaranya ya. Ini tadi presentasi dari kelompok 3 ya, alhamdulillah sudah bagus sekali. Diberi aplaus untuk kelompok 3. Ini yang terakhir kelompok berapa? Kelompok 2. Saya persilakan kelompok 2 siapa yang mewakili 2 orang ya untuk maju silakan. Yang lainnya silakan didengarkan karena ini kelompok yang terakhir ya, berarti kamu harus mengamati betul ya, berarti berpikirnya lebih panjang ya toh. Ya, sekarang yang mau membacakan siapa? Ridwan, kemudian yang memegang mic Mahfud. Silakan Mahfud. Dicetakkan, biar dengar. Ada nama kelompoknya. Ya, sebutkan nama kelompoknya. Nama kelompok Bintang Nazar Ihsan Mahfud Ridwan. Yang keras. Ada yang baca Mahfud. Soalnya juga dibaca. Ya. Ayo kelompok lain ada yang mendampingi. Kelompok lain kalau nggak jelas. Silakan kelompok lain maju ke depan. Nah, ya. Nomor 1, carilah nilai-nilai sila. Kedua, yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tidak menghargai sesama teman, tidak saling menghormati, tidak bersikap toleransi sesama teman, menghina dan saling merendahkan, tidak adil terhadap sesama. Lakukan analisis mengenai penyimpangan nilai-nilai Pancasila kedua tentang pembulian. Ya, itu gambar itu ya. Perbudakan, Ya, silakan. memperkerjakan anak di bawah umur. Contoh nyata dari penyimpangan sila kedua yaitu melakukan penggusuran rumah warga miskin di Surabaya. Selanjutnya, Tulislah faktor-faktor penyebab nilai-nilai penyimpangan tersebut. Kurangnya peranan pendidikan agama dalam pembentukan sikap remaja. B. Kurangnya pendidikan Pancasila. C. Kurangnya efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh orang tua, sekolah maupun masyarakat. 4. Solusi untuk menangani penyimpangan nilai-nilai Pancasila.
sanksi sosial, peran lembaga, penyuluhan, rehabilitas, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Kesimpulan, janganlah menghina dan membuli. Bagus sekali ya, karena ini kelompok yang terakhir dioplos dulu, nomor yang terakhir. Karena berpikirnya lebih panjang, ya toh, karena maju yang terakhir, tapi hasil presentasinya luar biasa ya. Untuk pengamatan ya dari kelompok 2, sila kedua, bunyinya apa tuh sila kedua Ridwan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus manusia, sebagai manusia harus manusiawi ya, memanusiakan orang ya. Di dalam gambar tersebut itu gambar apa? Pembulian teman. Ya, yang sering terjadi ya sekarang ini, tidak hanya di lingkungan sekolah, yaitu tentang pembulian teman. Ya, banyak sekali berita-berita ya di surat kabar, di media massa ya, sering sekali terjadi dengan teman sekelas, dengan teman lain sekolahan. Iya toh, sering terjadi toh seperti itu. Ya. Terutama pada usia kalian ya yang menginjak remaja. Itu timbul ya karena rasa apa anak-anak? Pembulian itu terjadi atau timbul itu karena rasa apa toh yang utama yang mendasari timbulnya pembulian itu apa toh? Apa kira-kira, Ridwan? Atau Mahfud itu? Apa kira-kira? Benci. Ya, katanya Mahfud benci ya. Berarti membenci ya. Ya. Karena benci itu tadi akhirnya timbul rasa apa? Rasa pembulian. Ya, atau rasa iri dengki. Iya dong. Karena benci, iri, dengki. Benci karena mungkin anak itu punya kelebihan. Benci karena anak itu mungkin punya kekurangan. Ya, jadi dari masing-masing kan mungkin rasa benci itu tidak sama. Tapi jangan sampai terjadi. Ya, benci jadi rindu. Ya toh, nanti bisa bertolak belakang itu ya kamu. Kalau makanya ada ya kata-kata jangan terlalu benci kepada seseorang. Itu nanti kalau kamu terlalu membenci, itu nanti bisa akan menjadi jatuh hati. Ya. Ya ini tadi ya, ini dari kelompok 5. Solusinya tadi apa? Kok Buya kurang jelas ini Ridwan? Solusinya tadi apa? Atau kesimpulannya apa? Kesimpulannya? Janganlah menghina dan membuli teman. Jangan suka menghina dan membuli teman ya. Mungkin di dalam pembelajaran ya satu kelas ada teman yang kadang-kadang suka diejek ya, dibully. Itu seharusnya kamu apa? Merangkul teman itu ya. Jangan kok kamu terus ikut mengejek. Iya toh? Malah kamu mengajak teman yang dibully itu untuk berteman ya. Kemudian memberi saran kepada anak yang suka membuli itu, jangan kamu lakukan, kasihan ya. Kemudian sampai bisa terjadi lapor orang tua, kemudian dari orang tua lapor kepala sekolah lapor ke polisi, ya toh, sering terjadi ya. Ini berarti kelompok terakhir ya, kelompok terakhir ya, dan hasil presentasinya bagus sekali ya. Kami beri oplos untuk kelompok 2, silakan duduk kembali. Dari semua diskusi pada pagi hari ini ya, hasilnya luar biasa sekali ya. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila memang harus sering apa? Mengadakan diskusi ya. Itu dilatih atau melatih kalian untuk berpikir lebih apa? Lebih apa?
Ya lebih apa? Biar punya wawasan lebih luas ya. Agar kalian sering membaca berita-berita di media sosial, banyak sekali ya tentang perkembangan zaman ya di negara kita ini ya. Tadi dari diskusi sudah disimpulkan ya dari masing-masing kelompok. Sekarang saya ingin ya dari masing-masing kelompok itu membuat refleksi dari pembelajaran pada pagi hari ini. Isi refleksi apa? Ya isi refleksi apakah yang kamu rasakan pada pembelajaran pagi hari ini menyenangkan atau tidak? Terus kemudian metode yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, bagaimana metodenya? Ya, kemudian apa yang bisa kamu ambil dari pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, silakan kamu tulis refleksinya, nanti dikumpulkan kembali untuk hasil refleksi. Ya, setelah kamu mengumpulkan refleksi, nanti kamu bisa membuka HP kamu ya untuk tes formatif ya yang sudah saya bagikan linknya. Tapi sebelumnya silakan kamu tulis refleksi kamu ya, refleksi kamu kemudian dikumpulkan ke Bu Yayu. Silakan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini kamu tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya. Ya di baliknya nggak apa-apa. Ya, refleksinya ditulis di baliknya kertas diskusi tadi nggak apa-apa. Silakan ditulis. Ya, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Metode yang digunakan dalam pembelajaran apakah sudah sesuai dengan keinginan kalian? Ya, silakan ditulis. Ya, silakan ditulis. Waktunya 5 menit. Dua menit lagi. Ini kelihatannya dari kelompok 4 sudah ada refleksinya, ya. Biar refleksinya dibacakan, kemudian nanti bisa dikumpulkan. Siapa yang mau membacakan? Gantian, jangan kok yang membacakan siapa? Ayo, gantian siapa? Kok apa demam mic itu gimana toh? Kamu demam mic toh? Kalau di depan mic kamu gobias gitu ya? Ya silakan salah satu siapa ya? Ayo, silakan membacakan hasil refleksi pada pagi hari ini. Pada pembelajaran hari ini
Metodenya pembelajaran hari ini sudah sah. Ya, itu ya. Itu hasil refleksi dari kelompok 4. Ya, kemudian saya ingin mendengarkan hasil refleksi dari kelompok 2 sudah? Sudah, silakan dibacakan untuk hasil refleksi pembelajaran pada hari ini. Iksan yang mau membacakan, silakan. Hasil refleksi pada pembelajaran pada pagi ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Metode yang dilakukan saat pembelajaran sangat sesuai. Itu ya hasil dari kelompok 2. Kemudian dari kelompok 3 sudah? Belum. Dari kelompok 1 sudah? Sudah, siapa yang mau membacakan? Silakan kelompok 1. Ya, waktunya, ayo. Refleksi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Metode pembelajaran sangat sesuai dengan materi yang di pagi hari ini. Ya, itu ya refleksi dari kelompok 1. Sekarang dari yang belum dari kelompok 5 dan kelompok 3. Ini dari kelompok 5, silakan Anas dibacakan hasil pembelajaran atau refleksi pada pembelajaran pagi hari ini. Silakan Anas dibacakan hasilnya. Pada materi hari ini, kelompok 5 merasa senang karena materi mudah dipahami dan pada materi ini bisa mengajarkan kita betapa pentingnya bekerja sama. Ya, baik sekali ya. Jadi kita memang ya di dalam diskusi itu harus apa? Mengutamakan kerja sama ya, biar mendapatkan kesepakatan dari diskusi tersebut. Yang terakhir ya, refleksi dari kelompok 3. Siapa yang membacakan? Silakan Melisa. Pada pembelajaran hari ini itu berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan mengesankan. Metode pada pembelajaran hari ini sangat sesuai. Ya, sudah ya. Semua kelompok sudah mengumpulkan dan mengutarakan hasil refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Setelah diskusi kita selesai, silakan kalian membuka HP kalian masing-masing. Ya, di situ ada link yang sudah dia kirimkan, yaitu mengenai soal tes formatif ya, yang pengerjaannya memakai apa? Memakai apa? Google Form. Ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Itu soalnya ada 1 sampai 10 ya. Ada 1 sampai 10 nomor. Sudah sampai berapa nomor? Ya, silakan. Kalau sudah,
silakan hasilnya kamu kirim, kemudian silakan menutup HP kalian. Sudah sampai nomor berapa? Silakan dilanjutkan. Kalau sudah, silakan kirim hasilnya, kemudian silakan tutup HP, kembali pada tempat duduk kalian masing-masing. Dan silakan kembali pada tempat duduk kalian masing-masing ya, karena diskusi sudah selesai ya. Dan silakan kembali. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Kembali ke tempat duduk masing-masing, menghadap ke depan. Semua HP diletakkan di mejanya masing-masing. Semua HP diletakkan di mejanya masing-masing. Dan semua buku silakan ditutup ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya. Silakan menutup HP. Silakan menutup HP. Semua sudah tutup HP-nya? Ya, bukunya ditutup semua untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, dari refleksi kalian saya sangat berterima kasih sekali ya dengan hasilnya. Kalau dalam pembelajaran pagi hari ini kalian merasa senang, saya juga merasa senang ya. Dengan metode yang saya pakai pada hari ini, dengan PPT seperti itu kamu merasa senang, saya juga merasa senang ya. Karena itu berarti Bu Yayu bisa melayani keinginan kalian ya, pembelajaran yang sesuai dengan kalian inginkan ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran pada hari ini berjalan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang ya, kita akan mempelajari yaitu fungsi Pancasila sebagai apa? Selain sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai apa lagi? Sumber hukum. Bisa tak? Pancasila sebagai sumber hukum ya. Nanti pada pertemuan yang berikutnya kita akan mempelajari materi seperti itu. Semoga ya materi yang saya berikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk lingkungan, sehingga bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama ya yang menyimpang dari sila-sila ya, sila-sila pertama ya sampai sila ke-5 ya. Kalian sebagai pelajar harus berperan aktif ya, harus selalu mengingatkan seandainya di lingkungan kalian terjadi penyimpangan-penyimpangan tersebut ya. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.